Surabaya, kota metropolitan yang ramai dan penuh kehidupan, menjadi tujuan Andi untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi ternama. Sebagai mahasiswa perantauan, Andi harus memikirkan banyak hal, mulai dari biaya kuliah, kebutuhan sehari-hari, hingga tempat tinggal. Namun, dengan budget yang terbatas, mencari kos-kosan yang nyaman dan terjangkau bukanlah hal mudah. Setelah berhari-hari mencari informasi dari teman-teman, grup mahasiswa, dan media sosial, Andi mulai merasa putus asa. Harga kos di Surabaya ternyata jauh lebih mahal dari yang dia bayangkan. Hingga suatu sore, saat Andi sedang menjelajahi sebuah lorong kecil di dekat kampus, matanya tertarik pada sebuah papan kecil bertuliskan, "Kos murah, langsung hubungi pemilik." Tanpa berpikir panjang, Andi menghubungi nomor yang tertera. Pemilik kos, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah, langsung mengajaknya melihat kamar yang tersedia. Lokasinya strategis, dekat dengan kampus, dan yang paling penting, harganya sangat terjangkau. Andi merasa ini adalah keberuntungan besar. Namun, saat pertama kali memasuki kamar tersebut, Andi merasakan suasana yang sedikit berbeda. Kamar itu terasa dingin, meskipun cuaca di luar cukup terik. Dindingnya terlihat kusam, dan ada bau anyir yang samar-samar tercium. Tapi, Andi mencoba mengabaikan perasaannya. Ini hanya karena kamar ini sudah lama tidak dihuni, pikirnya. Dia memutuskan untuk mengambil kamar tersebut tanpa banyak tanya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya pilihan yang sesuai dengan kantongnya. Pemilik kos, Bu Surti, tampak lega ketika Andi menyatakan kesediaannya untuk menempati kamar itu. "Kamar ini jarang ada yang mau, Nak, tapi kamu pasti cocok di sini," ujarnya dengan nada yang sedikit misterius. Andi hanya mengangguk, sambil berpikir bahwa Bu Surti mungkin hanya berusaha meyakinkannya. Dia tidak menyadari bahwa ada alasan tersembunyi mengapa kamar itu jarang diminati. Hari pertama di kos baru berjalan lancar. Andi mulai menata barang-barangnya dan mencoba membuat kamar itu terasa seperti rumah. Namun, saat malam tiba, suasana mulai berubah. Angin malam berhembus kencang, meskipun jendela kamar tertutup rapat. Andi mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya hal biasa. Tapi, di sudut hatinya, ada perasaan tidak nyaman yang mulai menggelayuti. Sebelum tidur, Andi memandang sekeliling kamarnya. Cahaya lampu yang redup membuat bayangan di dinding terlihat lebih besar dari seharusnya. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. "Ini hanya hari pertama. Aku pasti akan terbiasa," gumamnya. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa malam itu hanyalah awal dari serangkaian kejadian aneh yang akan mengubah hidupnya selama di Surabaya. Setelah memutuskan untuk menempati kamar kos tersebut, Andi mulai mempersiapkan segala keperluannya. Dengan semangat dan sedikit rasa was-was, dia membawa barang-barangnya ke kos baru. Hari itu, langit Surabaya terlihat cerah, seolah menyambut kedatangannya. Namun, begitu dia melangkah masuk ke dalam kos, suasana dingin langsung menyergap. Andi mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya karena bangunannya yang tua dan kurang terkena sinar matahari. Kamar itu berukuran kecil, cukup untuk satu tempat tidur, meja belajar, dan lemari. Dindingnya berwarna krem yang sudah mulai mengelupas di beberapa bagian. Ada sebuah jendela kecil di sisi kanan kamar, tapi terlihat seperti jarang dibuka. Andi mulai menata barang-barangnya, mencoba membuat kamar itu terasa seperti rumah. Dia menggantung beberapa foto kenangan bersama keluarga dan teman-temannya, berharap bisa mengurangi rasa rindu dan kesepian. Saat malam tiba, Andi mulai merasakan keanehan. Suasana kos yang sepi membuat setiap suara terasa begitu nyaring. Dia mendengar suara gesekan dari lorong, seperti ada seseorang yang berjalan pelan. Awalnya, dia mengira itu hanya penghuni kos lainnya. Tapi, ketika dia membuka pintu untuk melihat, tidak ada siapa-siapa di luar.
Andi mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya yang sedang bermain. Malam pertama di kos baru pun berlalu dengan perasaan tidak nyaman. Andi terbangun beberapa kali karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat sosok wanita dengan rambut panjang berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan tatapan kosong. Setiap kali terbangun, dia merasa ada yang mengawasinya. Tapi, setiap kali dia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Andi mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya efek kelelahan setelah seharian pindahan. Keesokan harinya, Andi bertemu dengan beberapa penghuni kos lainnya. Mereka terlihat ramah, tapi ada sesuatu yang aneh dari cara mereka berbicara tentang kamar Andi. "Kamu tinggal di kamar sebelah kanan, ya?" tanya salah satu penghuni dengan nada hati-hati. Andi mengangguk, dan penghuni itu hanya tersenyum kecil sebelum pergi. Tidak ada yang mau bercerita lebih banyak, seolah ada rahasia besar yang mereka sembunyikan. Meskipun merasa tidak nyaman, Andi memutuskan untuk bertahan. Dia berpikir bahwa semua keanehan ini hanya sementara, dan dia akan segera terbiasa. Tapi, di lubuk hatinya yang paling dalam, ada perasaan waspada yang terus mengintai. Andi tidak tahu bahwa kamar yang dia tempati ini menyimpan sejarah kelam, dan arwah yang gentayangan di sana belum siap untuk membiarkan siapapun hidup tenang. Hari-hari awal Andi di kos baru berlalu dengan cukup lancar, meskipun suasana kamar itu selalu terasa berbeda. Namun, semakin lama, keanehan-keanehan kecil mulai muncul, seolah-olah kamar itu memiliki kehidupan sendiri. Suatu malam, saat Andi sedang asyik mengerjakan tugas kuliah, tiba-tiba lampu kamarnya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sama sekali. Dia menghela napas, mengira itu hanya masalah listrik. Tapi, ketika dia mengambil handphonenya untuk menggunakan senter, dia mendengar suara bisikan pelan dari sudut kamar. Suara itu begitu samar, seperti seseorang sedang mengucapkan sesuatu, tapi tidak bisa dia pahami. Andi mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya suara angin atau imajinasinya yang sedang bermain. Tapi, keesokan harinya, kejadian aneh itu terulang lagi. Saat dia sedang bersiap untuk tidur, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Padahal, Andi yakin sudah menguncinya rapat-rapat. Dia bangkit dari tempat tidur, jantung berdebar kencang, dan memeriksa lorong kos. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kegelapan dan keheningan yang menyambutnya. Malam berikutnya, keanehan semakin menjadi-jadi. Andi terbangun di tengah malam karena merasa ada yang duduk di ujung tempat tidurnya. Dia membuka matanya perlahan, dan seketika tubuhnya menjadi kaku. Di sana, dia melihat bayangan hitam yang duduk diam, menghadap ke arahnya. Andi tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Dia hanya bisa menatap, sambil berharap itu hanya mimpi. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Andi dalam keadaan keringat dingin. Kejadian-kejadian itu mulai mengganggu konsentrasi Andi. Dia menjadi sulit tidur, selalu merasa waspada, dan seringkali terbangun di tengah malam karena mimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya, dia selalu melihat sosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih, berdiri di sudut kamar. Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Setiap kali Andi mencoba mendekat, sosok itu menghilang, meninggalkan perasaan hampa yang mendalam. Andi mulai bertanya-tanya apakah dia hanya mengalami stres karena tekanan kuliah, atau memang ada sesuatu yang tidak beres dengan kamar kosnya. Dia mencoba berbicara dengan penghuni kos lainnya, tapi mereka semua terlihat enggan membicarakan hal itu. "Kamu pasti hanya lelah, Andi," kata salah satu penghuni, mencoba menenangkannya. Tapi, Andi bisa merasakan bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Ada rahasia besar tentang kamar itu yang tidak ada yang mau ceritakan. Hingga suatu malam, keanehan itu mencapai puncaknya. Saat Andi sedang tidur, dia tiba-tiba terbangun karena suara tangisan pelan. Suara itu berasal dari dalam kamarnya sendiri.
Dia membuka matanya perlahan, dan melihat sosok wanita dari mimpinya berdiri di depan meja belajarnya. Wanita itu menangis, sambil memegang sebuah foto. Andi tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menatap, sambil merasakan ketakutan yang begitu dalam. Sejak saat itu, Andi tahu bahwa dia tidak sendirian di kamar itu. Ada sesuatu, atau seseorang, yang tinggal bersamanya. Setelah beberapa minggu tinggal di kos, Andi mulai terbiasa dengan keanehan-keanehan kecil yang terjadi di kamarnya. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa dia abaikan, mimpi buruk yang terus berulang. Setiap kali dia terlelap, mimpi itu selalu datang, seolah-olah menunggu di balik pintu kesadarannya. Dalam mimpinya, Andi berada di kamar kos yang sama, tapi suasana terasa lebih gelap dan lebih dingin. Dia melihat sosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh kesedihan. Wanita itu tidak pernah berbicara, tapi Andi bisa merasakan bahwa dia ingin menyampaikan sesuatu. Setiap kali Andi mencoba mendekat, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan perasaan hampa yang mendalam. Kadang-kadang, mimpi itu berakhir dengan Andi terbangun tiba-tiba, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan jantung berdebar kencang. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi, tapi kejadian itu terasa begitu nyata, seolah-olah dia benar-benar berada di sana. Suatu malam, mimpi itu menjadi lebih intens. Andi tidak hanya melihat sosok wanita itu, tapi juga mendengar suara tangisan pelan yang memecah keheningan. Suara itu begitu menyayat hati, seolah-olah berasal dari seseorang yang sedang merasakan kesedihan yang sangat dalam. Andi mencoba mencari sumber suara itu, tapi setiap kali dia mendekat, suara itu seolah-olah menjauh. Tiba-tiba, dia merasakan sentuhan dingin di pundaknya, dan ketika dia berbalik, sosok wanita itu berdiri tepat di depannya. Andi terbangun dengan terengah-engah, tubuhnya gemetar, dan perasaan takut yang begitu besar. Mimpi buruk itu mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari Andi. Dia menjadi sulit berkonsentrasi di kelas, seringkali melamun, dan selalu merasa lelah karena kurang tidur. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. "Kamu baik-baik saja, Andi? Kamu terlihat sangat lelah," tanya Rina, teman kuliahnya yang peduli. Andi hanya mengangguk, mencoba tersenyum, tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hingga suatu malam, mimpi itu mencapai puncaknya. Andi tidak hanya melihat sosok wanita itu, tapi juga merasakan kehadirannya yang begitu kuat. Dalam mimpinya, wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Andi, seolah-olah meminta bantuan. Andi bisa melihat air mata mengalir di wajahnya, dan untuk pertama kalinya, dia mendengar suara wanita itu. "Tolong aku," bisiknya pelan, suaranya penuh keputusasaan. Andi terbangun dengan perasaan campur aduk, takut, sedih, dan penasaran. Dia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar mimpi. Ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengannya. Sejak malam itu, Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kamar kosnya. Dia merasa bahwa sosok wanita dalam mimpinya bukanlah sekadar hayalan, tapi mungkin terkait dengan sejarah kamar itu. Dengan tekad yang bulat, Andi mulai menyelidiki, tidak menyadari bahwa dia sedang membuka pintu menuju rahasia gelap yang telah lama tersembunyi. Suatu sore, Andi memutuskan untuk mengundang Rina, teman kuliahnya yang dikenal memiliki kemampuan paranormal, untuk berkunjung ke kosnya. Dia sudah tidak tahan lagi dengan keanehan-keanehan yang terjadi, dan merasa perlu berbagi dengan seseorang yang mungkin bisa memahami. Rina, yang selalu tertarik dengan hal-hal mistis, langsung setuju. Saat tiba di kos, Rina langsung merasakan sesuatu yang tidak biasa. "Energi di sini sangat berat," ujarnya, matanya menyapu sekeliling kamar dengan cermat. Mereka duduk di lantai kamar, sambil Andi menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya. Suara bisikan, pintu yang terbuka sendiri, mimpi buruk yang berulang, dan sosok wanita yang terus menghantuinya.
Rina mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk, seolah-olah mencoba memproses informasi yang diberikan. Tiba-tiba, Rina menghentikan Andi di tengah cerita. "Dia ada di sini," bisiknya, matanya tertuju ke sudut kamar. Andi merasa bulu kuduknya berdiri. Rina menjelaskan bahwa dia melihat sosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih berdiri di sudut kamar. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan sedih, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Rina mencoba berkomunikasi dengannya, tapi sosok itu hanya diam, sambil terus menatap mereka. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, dan suhu ruangan menjadi sangat dingin. Andi dan Rina saling memandang, sama-sama merasakan ketakutan yang mendalam. Setelah beberapa saat, Rina memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok itu. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara pelan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan pelan yang berasal dari sudut kamar. Suara itu begitu menyayat hati, membuat Andi dan Rina merasakan kesedihan yang mendalam. Rina menjelaskan bahwa arwah itu tidak berniat jahat, tapi dia terjebak di dunia ini karena sesuatu yang belum terselesaikan. Sebelum pergi, Rina memberikan saran kepada Andi. "Kamu harus mencari tahu sejarah kamar ini. Ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa tenang," ujarnya. Andi mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan dan penasaran. Dia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar masalah gangguan hantu, tapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang terkait dengan masa lalu kamar itu. Malam itu, setelah Rina pergi, Andi duduk di kamarnya sendirian. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sosok wanita itu? Apa yang terjadi padanya? Dan mengapa dia memilih untuk menampakkan diri kepada Andi? Dengan tekad yang bulat, Andi memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini, tidak peduli seberapa menakutkan jawabannya nanti. Setelah kejadian bersama Rina, Andi merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengabaikan semua keanehan yang terjadi di kamar kosnya. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah tempat itu. Pagi itu, dengan tekad bulat, Andi mulai bertanya kepada tetangga sekitar dan penghuni kos lainnya. Awalnya, banyak yang enggan berbicara, seolah-olah ada rahasia besar yang mereka sembunyikan. Tapi, setelah Andi bersikeras, salah satu tetangga tua akhirnya membuka mulut. "Kamar itu pernah terjadi sesuatu yang buruk," kata tetangga itu dengan suara bergetar. Dia bercerita bahwa beberapa tahun lalu, seorang wanita muda pernah tinggal di kamar itu. Wanita itu dikabarkan mengalami depresi berat setelah putus dengan pacarnya, dan suatu malam, dia ditemukan tewas di kamar tersebut. "Dia bunuh diri," bisik tetangga itu, matanya menghindari kontak dengan Andi. Mendengar itu, Andi merasa dadanya sesak. Dia mulai memahami mengapa kamar itu terasa begitu berat dan mengapa sosok wanita itu terus menghantuinya. Andi tidak berhenti di situ. Dia mencoba mencari informasi lebih lanjut, termasuk bertanya kepada Bu Surti, pemilik kos. Awalnya, Bu Surti terlihat enggan berbicara. Tapi setelah Andi menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya, Bu Surti akhirnya menyerah. "Aku tidak ingin menakut-nakuti penghuni baru," ujarnya dengan wajah penuh penyesalan. Dia mengaku bahwa setelah kejadian itu, kamar tersebut jarang dihuni. Hanya mereka yang benar-benar membutuhkan tempat murah yang bersedia tinggal di sana. Dari Bu Surti, Andi juga mendapatkan detail lebih lanjut tentang wanita itu. Namanya adalah Sari, seorang mahasiswi yang cerdas dan baik hati, tapi hidupnya berubah drastis setelah hubungan asmaranya berakhir tragis. Bu Surti menunjukkan sebuah foto lama Sari yang tersimpan di albumnya. Andi tertegun melihat wajah wanita itu, sama persis dengan sosok yang sering muncul dalam mimpinya. Dia merasa sedih sekaligus ngeri, mengetahui bahwa kamar yang dia tempati pernah menjadi saksi bisu dari akhir hidup seseorang. Dengan informasi yang dia dapatkan, Andi mulai menyusun gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Dia menyadari bahwa Sari tidak berniat menakut-nakuti, tapi mungkin dia terjebak di dunia ini karena rasa sakit dan penyesalan yang belum terselesaikan. Andi merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Sari. Malam itu, Andi duduk di kamarnya, memandang foto Sari yang dia dapatkan dari Bu Surti. Hatinya dipenuhi oleh perasaan campur aduk, sedih, takut, tapi juga penuh tekad. Dia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar tentang dirinya, tapi tentang membantu seseorang yang terjebak di antara dua dunia. Dengan niat yang kuat, Andi memutuskan untuk mencari cara agar Sari bisa menemukan ketenangan. Dengan informasi yang dia kumpulkan dari tetangga dan penghuni kos, Andi merasa bahwa dia tidak bisa lagi menunda untuk berbicara langsung dengan Bu Surti, pemilik kos. Dia tahu bahwa Bu Surti menyimpan rahasia besar, dan dia perlu mendapatkan jawaban yang jelas. Suatu pagi, setelah sarapan, Andi menghampiri Bu Surti yang sedang duduk di teras depan kos. "Bu, saya perlu bicara," ujar Andi dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar-debar. Bu Surti menatap Andi dengan tatapan waspada, seolah-olah sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Dia mengangguk pelan dan mengajak Andi masuk ke ruang tamu kecil di belakang kos. Ruangan itu terasa pengap, dipenuhi oleh barang-barang antik dan foto-foto lama yang menggantung di dinding. Andi duduk di kursi kayu yang keras, sementara Bu Surti duduk di seberangnya, tangannya terlipat rapat di atas meja. "Bu, saya sudah tinggal di sini beberapa minggu, dan banyak kejadian aneh yang saya alami," mulai Andi, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Dia menceritakan semua yang dia alami. Suara bisikan, pintu yang terbuka sendiri, mimpi buruk yang berulang, dan sosok wanita yang terus menghantuinya. Bu Surti mendengarkan dengan wajah yang semakin pucat. Setelah Andi selesai, Bu Surti menghela napas panjang, seolah-olah melepaskan beban yang sudah lama dipendam. "Aku tahu ini akan terjadi," ujar Bu Surti dengan suara bergetar. Dia mengaku bahwa kamar yang ditempati Andi memang memiliki sejarah kelam. Beberapa tahun lalu, seorang wanita muda bernama Sari tinggal di sana. Sari adalah mahasiswi yang cerdas dan baik hati, tapi hidupnya berubah drastis setelah hubungan asmaranya berakhir tragis. Suatu malam, Sari ditemukan tewas di kamar itu. "Dia bunuh diri," bisik Bu Surti, matanya berkaca-kaca. Bu Surti menjelaskan bahwa sejak kejadian itu, kamar tersebut jarang dihuni. Hanya mereka yang benar-benar membutuhkan tempat murah yang bersedia tinggal di sana. "Aku tidak ingin menakut-nakuti penghuni baru," ujarnya, mencoba membela diri. Tapi, Andi bisa merasakan bahwa Bu Surti juga merasa bersalah. Dia tahu bahwa seharusnya dia lebih transparan tentang sejarah kamar itu, tapi dia takut kehilangan penghuni. Setelah percakapan itu, Andi merasa campur aduk. Di satu sisi, dia marah karena Bu Surti menyembunyikan kebenaran. Tapi, di sisi lain, dia juga merasa sedih untuk Sari, yang hidupnya berakhir tragis dan sekarang terjebak di dunia ini. Andi tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Sari. Dengan tekad yang bulat, dia memutuskan untuk mencari cara agar Sari bisa menemukan ketenangan. Setelah mengetahui kebenaran tentang kamar kosnya, Andi merasa bahwa dia tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Dia teringat pada Rina, teman kuliahnya yang dikenal memiliki kemampuan paranormal. Rina sering bercerita tentang pengalamannya membantu orang-orang yang mengalami gangguan spiritual, dan Andi merasa bahwa inilah saatnya untuk meminta bantuannya. Dengan hati yang campur aduk antara harap dan cemas, Andi menghubungi Rina dan menceritakan semua yang dia alami. Rina, yang selalu tertarik dengan hal-hal mistis, langsung setuju untuk membantu. "Aku akan datang besok," janjinya melalui telepon. Suara Rina yang tenang sedikit menenangkan Andi, meskipun dia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Keesokan harinya, Rina tiba di kos Andi dengan membawa beberapa benda yang dia sebut alat bantu komunikasi spiritual.
lilin, dupa, dan sebuah buku kecil berisi doa-doa. Saat mereka memasuki kamar Andi, Rina langsung merasakan energi yang tidak biasa. Energi di sini sangat kuat, ujarnya, matanya menyapu sekeliling kamar dengan cermat. Andi menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya, sementara Rina mendengarkan dengan serius. Tiba-tiba, Rina menghentikan Andi di tengah cerita. "Dia ada di sini," bisiknya, matanya tertuju ke sudut kamar. Andi merasa bulu kuduknya berdiri. Rina menjelaskan bahwa dia melihat sosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih berdiri di sudut kamar. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan sedih, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Rina mencoba berkomunikasi dengannya, tapi sosok itu hanya diam, sambil terus menatap mereka. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, dan suhu ruangan menjadi sangat dingin. Andi dan Rina saling memandang, sama-sama merasakan ketakutan yang mendalam. Setelah beberapa saat, Rina memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok itu. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara pelan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan pelan yang berasal dari sudut kamar. Suara itu begitu menyayat hati, membuat Andi dan Rina merasakan kesedihan yang mendalam. Rina menjelaskan bahwa arwah itu tidak berniat jahat, tapi dia terjebak di dunia ini karena sesuatu yang belum terselesaikan. Sebelum pergi, Rina memberikan saran kepada Andi. "Kamu harus mencari tahu lebih banyak tentang Sari. Ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa tenang," ujarnya. Andi mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan dan penasaran. Dia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar masalah gangguan hantu, tapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang terkait dengan masa lalu Sari. Dengan tekad yang bulat, Andi memutuskan untuk mencari cara agar Sari bisa menemukan ketenangan. Dengan bantuan Rina, Andi memutuskan untuk melakukan ritual kecil di kamar kosnya, dengan harapan bisa berkomunikasi lebih jelas dengan Sari dan membantu menemukan ketenangan bagi arwahnya. Malam itu, kamar Andi disiapkan dengan lilin yang menyala dan dupa yang menebarkan aroma khas. Rina membawa sebuah buku kecil berisi doa-doa dan mantra untuk memanggil arwah dengan damai. Suasana kamar terasa khusyuk, tapi juga mencekam, seolah-olah mereka sedang berada di ambang dua dunia. Ritual dimulai dengan Rina membacakan doa-doa sambil memegang tangan Andi. Suaranya pelan tapi tegas, mengisi ruangan dengan energi yang tenang. Tiba-tiba, suhu kamar menjadi sangat dingin, dan lilin-lilin mulai berkedip-kedip. Andi merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi dia mencoba tetap tenang, mengikuti petunjuk Rina. "Sari, jika kamu ada di sini, tunjukkan dirimu," ujar Rina dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Lama mereka menunggu, dan tiba-tiba, bayangan samar mulai muncul di sudut kamar. Sosok itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Sari, dengan rambut panjang dan gaun putih, berdiri di sana. Wajahnya penuh kesedihan, dan matanya berkaca-kaca. Andi merasa dadanya sesak, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Rina melanjutkan ritualnya, mencoba berkomunikasi dengan Sari. "Apa yang membuatmu tidak bisa tenang?" tanyanya dengan suara penuh empati. Sosok Sari tidak berbicara, tapi tiba-tiba, Andi merasakan aliran emosi yang kuat, kesedihan, penyesalan, dan kemarahan. Dia melihat kilasan-kilasan memori, seolah-olah Sari sedang menunjukkan apa yang terjadi padanya. Andi melihat Sari yang sedang menangis di kamar itu, memegang selembar surat dari mantan pacarnya. Surat itu berisi kata-kata pedas yang membuat Sari merasa tidak berharga. Andi merasa hatinya hancur, memahami betapa sakitnya yang dirasakan Sari saat itu. Rina, yang juga merasakan energi itu, mencoba menenangkan Sari. "Kamu tidak perlu menanggung semua ini sendirian. Kami di sini untuk membantumu," ujarnya dengan suara lembut. Tiba-tiba, Sari mengulurkan tangannya ke arah Andi, seolah-olah meminta bantuan. Andi, meskipun takut, memberanikan diri untuk mengambil langkah kecil ke arahnya.
Dia merasakan dorongan untuk membantu Sari menemukan ketenangan. Setelah ritual selesai, Rina menjelaskan bahwa Sari terjebak di dunia ini karena rasa sakit dan penyesalan yang belum terselesaikan. Kita harus melakukan sesuatu untuk membantunya, ujar Rina. Andi mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar tentang dirinya, tapi tentang membantu seseorang yang terjebak di antara dua dunia. Dengan tekad yang bulat, Andi memutuskan untuk mencari cara agar Sari bisa menemukan ketenangan. Setelah melalui proses ritual dan memahami penderitaan yang dialami Sari, Andi merasa bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di kamar kos itu. Meskipun dia ingin membantu Sari menemukan ketenangan, trauma dan ketakutan yang dia alami terlalu besar untuk diabaikan. Dengan berat hati, Andi memutuskan untuk pindah dari kos tersebut. Dia tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Sari, yang mungkin membutuhkan bantuan lebih dari yang bisa dia berikan. Sebelum pergi, Andi menyempatkan diri untuk menulis surat kepada Bu Surti, pemilik kos. Dalam surat itu, dia menceritakan semua yang dia alami dan menyarankan agar Bu Surti lebih transparan kepada calon penghuni berikutnya. Mereka berhak tahu sejarah kamar ini, tulis Andi dengan penuh kesungguhan. Dia juga meminta agar Bu Surti mempertimbangkan untuk melakukan ritual pembersihan atau meminta bantuan ahli spiritual untuk membantu Sari menemukan ketenangan. Andi juga meninggalkan sebuah surat kecil di kamar kosnya, ditujukan untuk Sari. Aku mungkin tidak bisa membantumu sepenuhnya, tapi aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian, tulisnya. Dia merasa bahwa ini adalah cara terakhirnya untuk menunjukkan empati kepada Sari, meskipun dia tidak bisa lagi tinggal di sana. Saat menutup pintu kamar untuk terakhir kalinya, Andi merasakan campuran rasa lega dan sedih. Beberapa hari kemudian, Andi menemukan kos baru yang lebih nyaman dan jauh dari suasana mencekam yang dia alami sebelumnya. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, dia merasa bahwa ini adalah investasi untuk kenyamanan dan ketenangan pikirannya. Teman-temannya, termasuk Rina, mendukung keputusannya dan membantu Andi menata kamar barunya. Namun, pengalaman di kos lama itu tidak pernah benar-benar hilang dari pikiran Andi. Dia seringkali merenung tentang Sari dan apa yang terjadi padanya. Andi berharap bahwa suatu hari nanti, Sari bisa menemukan ketenangan dan terbebas dari penderitaan yang mengikatnya di dunia ini. Dia juga berharap bahwa Bu Surti dan penghuni kos berikutnya bisa belajar dari pengalamannya. Cerita ini berakhir dengan Andi yang duduk di kamar barunya, memandang keluar jendela. Dia merasa bahwa hidupnya telah berubah setelah semua yang dia alami. Meskipun awalnya penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian, pengalaman itu mengajarkannya tentang empati, keberanian, dan pentingnya mencari kebenaran. Andi tahu bahwa dia telah mengambil langkah besar untuk dirinya sendiri, dan dia berharap bahwa Sari juga bisa menemukan jalan menuju kedamaian.